Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Hari ini aku mau bikin sambal pindang. Rasanya tuh seger, gurih, kaya rasa. Langsung aja. Bahan-bahannya sederhana banget. Aku pakai ikan pindang di sini. Ini pindangnya 5 ekor ya. Udah digoreng dan dihilangin duri-durinya yang di tengahnya ini. Juga aku pakai bawang merah, bawang putih, tomat, lombok besar, serai, jahe, cabai rawit, juga daun jeruk dan kaldu bubuk, dan juga garam, minyak untuk menumis dan menggoreng secukupnya. Jadi yang aku haluskan hanya lombok besar dan bawang putih. Yang lainnya aku iris tipis-tipis dan serai juga jahenya digeprek. Ini minyaknya kira-kira 4 atau 5 sendok makan ya. Jahe, serai, dan daun jeruknya langsung aja agak diremas, dibejek kayak gitu ya. Udah pretik-pretik berarti minyaknya udah panas, langsung aja bawangnya udah diiris tipis. Bawangnya udah layu, langsung aja bawang putih dan lombok besarnya. Kalau mau pakai cabai keriting juga bisa, pakai paprika juga bisa ya kalau nggak ada cabai merah besar, lombok besar maksudnya. Ini dia udah wangi ya, langsung aja pindangnya ini udah digoreng, jadi gampang banget. Yang lama itu bikin ini sebenarnya ngegoreng ikannya. Jadi ikannya ini bisa digoreng sehari sebelumnya, terus simpan di kulkas. Tomatnya sekarang aja, dan aku mau tambahin air. Kalau ada air panas ya, kalau nggak ada air biasa pun nggak apa-apa. Airnya dikira-kira aja ya. Ikan pindangnya mau dipotong lebih kecil silahkan. Ini airnya aku mau tambahin karena enak banget ini kalau kayak bumbunya itu berkuah. Ini kayak dia udah mendidih kayak gitu, langsung aja diturunin ya. Aku mau di api kecil. So aku mau tutup sebentar supaya dia menyatu dengan baik semuanya. Ini aku tutup beberapa saat ya. Ini langsung aja kaldu bubuk dan garamnya. Garamnya bisa disesuaikan ya. Terakhir banget cabai rawitnya supaya dia rasanya wow kayak gitu. Ini nggak usah terlalu diaduk terlalu banyak, dia akan tambah hancur. Ini tadi masuknya utuh, sekarang dia udah jadi potongan-potongan lebih kecil lagi. Nggak apa-apa, itu yang aku mau. Mantap banget, ada sedikit berkuah-kuah kayak gini. Suamiku seneng yang berkuah kayak gini daripada yang keringan kayak jadi model sambal goreng kayak gitu. Ini enak banget. Cuci tangan, duduk manis, makan kita. Udah jadi, cobain ya. Aku nyobain yang kecil aja. Ini kalau suka, lihat tuh kuahnya. Emang sengaja ya berlimpah kayak gini. Kalau suka pedes silahkan ya, cabenya tuh di-adjust, ditambahin sendiri. Nah, ini tuh enaknya sebenarnya makan pakai tangan. Bikin makanan kayak gini nih emang cocoknya harus pakai nasi ya. Enak banget. Di sini masih ada juga. Aku ambil yang di sini aja. Kuahnya pun melimpah. Banyak banget nih jadinya. Ini tuh rasanya seger banget karena ada tomatnya, tapi nggak berlebihan. Karena tomat tuh kalau kebanyakan menurut aku dia akan kecut. Dia tuh balance banget rasanya. Kalau dia cuman di kayak sambal goreng kayak gitu, maksudnya bumbu kering kayak gitu, menurut aku kurang pas. Ini ada sedikit kuahnya tuh bikin dia benar-benar seger, gurih, kayak rasa, tapi semuanya itu balance, menyatu dengan sangat baik. Ini sederhana banget. Please teman-teman, ini harus dicoba. Kalau udah nyobain resep ini, please hashtag Dapur Teman Dina di Instagram atau tag aja langsung Dapur Dina. Makasih, harus dicoba. Hari ini aku mau berbagi cerita bagaimana selama pandemi ini efeknya buat kami secara finansial atau ekonomi dan dari segi aktivitas kehidupan sosial kita. Jadi dari segi aktivitas atau kehidupan sosial itu sangat terasa ya. Jadi kehidupan sosialnya itu jadi sangat berubah dari kita membatasi banget ketemu orang, membatasi pergi-pergi yang nggak penting, menjaga jarak sama orang. Jadi bener-bener kehidupan sosial itu berubah kayak gitu. Dari segi ekonomi sekarang, finansial ya. Beberapa tahun yang lalu, aku dan suamiku itu kita punya keinginan untuk punya sesuatu ya.
Itu sesuatu yang besar buat kita. Dan kita satu hati, kita udah bawa dalam doa keinginan kita itu. Tapi saat itu kita tuh tidak mau peka dengan tanda-tanda kayak gitu loh. Ini terjadinya sebelum pandemi ya, sebelum pandemi. Jadi aku dan suamiku tuh, kita pengen sesuatu, kita mampu kok, kita bisa kok, iya kan gini. Kita saling kayak, iya ya, saling menguatkan kayak gitu, kita bisa. Akhirnya kita sepakat ya kan, iyalah, ayo lakukan. Kita ketika mau ambil itu, nah mulai kayak ada hambatan, kok kayaknya ribet, ini harus begini, ini harus begini, aduh ribet sekali, udah kita jadi apa enggak nih? Jadi dong, harus dong, kayak gitu. Akhirnya itu ribet sekali, tapi akhirnya kita bisa. Itu keputusan besar, karena apa? Itu adalah kita harus bayar tiap bulan, itu namanya cicilan. Cicilan itu adalah utang yang kita harus bayar tiap bulan. Ternyata in the beginning it's okay, tapi lama-lama itu terasa gitu loh ya. Dan itu udah beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi, dan sampai sekarang kita masih tetap harus melakukan, itu kewajiban kita, iya kan? Itu namanya konsekuensi yang aku dan suamiku harus tanggung, karena saat itu kita nggak mau peka. Saat itu kita itu keputusan besar, tapi kita kayak ayolah, kurang pertimbangan ya kan, tidak mau peka, kurang pertimbangan. Tapi semua itu ada hikmahnya. Ketika masuk pandemi ini dan kita punya kesatuan hati lagi, kayaknya kita ke Jogja aja lagi, pindah lagi balik Jogja aja. Jadi dulu itu kita dari Jogja pindah ke Bali. Nah sekarang ketika masuk pandemi gini, kita satu hati, kita balik lagi aja ke Jogja kayak gitu, dengan segala pertimbangan ya. Ini ada keputusan yang besar juga. Nah kita satu keluarga ya kan, ada anak juga. Akhirnya udah kita pindah ke Jogja, kita bawa dalam doa. Nah ketika mau balik ke Jogja, apa yang terjadi? Kita belajar peka. Baru satu langkah. Ini persiapannya udah semuanya in detail ya. Tapi ketika kita maju satu langkah, itu langsung kelihatan kayak bruk, kok ribet, kok rumit, kok gini. Aku dan suamiku belajar bersyukur ya, itu pernah terjadi dulu. Kita belajar keputusan seperti ini, kita harus belajar peka. Ini berarti nggak boleh. Kalau boleh, pasti jalan itu terbuka sangat lebar, kita pasti bisa lenggang kangkung. Tapi kayak gini, sebaiknya kita stop dulu. Terima kasih untuk tanda yang Tuhan tunjukkan, kita nggak usah pindah dulu kayak gitu. Jadi semua itu pasti ada hikmahnya, itu pembelajaran, dan itu harga yang kita bayar. Tapi aku bersyukur ya, dengan suamiku juga kita saling menguatkan gitu loh. Kita itu memilih untuk enggak bersungut-sungut ya. Ayolah kita tekun aja. Kalau kita khawatir, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Kekhawatiran tidak akan menambah sehasta pun. Pokoknya segala kekhawatiran itu nggak ada bagusnya. Yang penting kita tekun, fokus, dan mau gitu loh. Udahlah, namanya konsekuensi ya kan, kita jalani aja lah. Pasti Tuhan tolong. Orang kita minta ampun ya kan, mohon ampun bahwa kita melakukan sesuatu yang salah, kita tidak mau peka, kita tidak mau melihat tanda. Itu pelajaran berharga banget. Ada satu hal lagi yang aku mau bagiin teman-teman. Waktu di awal-awal pandemi itu, kita belum tinggal di rumah sini ya, masih di tempat yang sebelum-sebelumnya. Itu kita udah malam, kita udah selesai makan malam, aku udah beresin semuanya. Terus ada yang datang malam-malam gitu, permisi. Ternyata ibu yang di deket rumahku. Kita sering ketemu, cuman nggak sampai ngobrol kayak gimana, cuman say hi gitu. Terus dia bilang, waktu itu gerimis, dia pakai payung kayak gitu. Bu maaf, ibu punya nasi ya, minta dikit soalnya anak saya belum makan dari tadi kayak gitu. Sangat tuh udah malam loh, kok tahu dari tadi tuh dari kapan ya kan. Terus aku langsung waduh, nasiku tuh tinggal satu porsi, itu barusan tak masukin kulkas sih. Dia mau cukup apa enggak gitu loh. Terus aku tunggu bu ya, aku keluarin dari kulkas, ini bu adanya cuma segini, tapi aku ada beras sih, ibu bikin aja ya nasi sendiri ya, tak bilang itu. Oh iya enggak apa-apa, aku juga ada telur, pokoknya apa yang ada saat itu aku bagi. Dan terus
dia udah pulang kayak gitu, aku pikiran gitu loh, aku sedih karena juga aku saat itu nggak punya banyak stok gitu loh di rumahku. Nah, akhirnya malam itu udah kita lewati ya kan, pagi-pagi sekali, belum aku cuci muka, kakakku datang. Shalom, halo Daniel, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Bawaannya tuh banyak banget. Ada sayuran, buah-buahan, lauk, tahu tempe, bahan-bahan makanan kayak gitu. Juga dia pas mau pulang dia bilang, ini Daniel buat kamu nih, buat bekal ya, gitu. Dikasih bekal apa ya? Dikasih apa ya bekal tuh, Pak? Ini buat Daniel nih, uang saku kayak gitu. Pagi itu ketika aku melihat mejaku penuh dengan berkat kayak gitu ya, bahan makanan melimpah gitu, aku bersyukur ya, aku belajar inilah saatnya berbagi gitu ya. Kalau bukan kita siapa? Kalau nggak sekarang kapan lagi kayak gitu. Segitu aja ceritaku hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah meluangkan waktunya hari ini mendengarkan semua ceritaku. Sampai ketemu di videoku selanjutnya. Tetap semangat, tetap fokus. Setiap orang punya pergumulannya masing-masing. Setiap kita punya beban kita masing-masing. Hanya cara kita menyikapinya aja. Kita saling menguatkan, kita saling berbagi, kita saling menopang, iya kan? Itu aja. Rendah diri jangan, rendah hati harus.